Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 5 of Intensive Writing, and today we would like to present our material about process essay writing. But before we jump into the material, let me introduce the members of Group 5. The first one is Rahma Syakira Adawiyah, Shaina Ziva, Carmela, and myself, Zuda Akmal Cesario. Definition of process writing. Process writing is a method of composing text where the author focuses on the steps or stage involved in a particular activity, text, or procedure. It emphasizes the chronological order of the steps, providing a detailing guide or explanations to the reader. The goal of process writing is to convey information clearly and effectively, guiding the audience through the sequence of actions required to achieve a specific outcome. Jadi, definisi of proses writing itu adalah metode yang menyusun teks di mana penulis berfokus pada langkah-langkah atau tahapan yang terdapat dalam kegiatan, tugas, atau prosedur yang ada dan memiliki tujuan dari si penulis. Proses adalah untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Okay, next is function of process essay. Function of process essay. A process essay serves to explain how something is done or how something's work. Its primary function is to provide a step-by-step guide or explanation that allows readers to understand a particular process thoroughly. The goal is to offer clear instruction or insight into a process, making it easier for someone to replicate or comprehend the steps involved. Jadi fungsi dari esai tersebut adalah memberikan panduan atau penjelasan secara langkah demi langkah yang memungkinkan pembaca untuk memahami proses tertentu secara menyeluruh. Nah, tujuan untuk dibuatnya esai memberikan petunjuk atau wawasan yang luas, yang jelas tentang suatu proses, sehingga memudahkan seseorang untuk meniru atau memahami langkah-langkah yang terlibat dalam proses-proses esai tersebut. Nah, esai prosesnya dapat mencakup berbagai macam topik dan bidang. Ya, misalnya dari rutinitas sehari-hari, seperti cara membuat sandwich. Tentunya cara-cara tersebut membuat sandwich itu ada cara-caranya atau langkah-langkahnya secara berurutan. Seperti ada step by stepnya. Yang pertama melakukan apa, dan apanya. Hingga proses teknis yang rumit seperti pemrograman atau teknik. Dan fungsinya pun tetap konsisten dalam memberikan panduan dan pemahaman kepada pembaca tentang langkah-langkah yang terlibat dalam proses tertentu. Chronological order in the process essay. Urutan kronologis dalam proses essay. Chronological order is a way of organizing ideas in the order of their occurrence in the time. Urutan kronologis adalah cara mengatur ide-ide dalam urutan keberadaan membuat proses essay dalam bentuk waktu. 3 keys to organizing a process essay. Number 1, discuss the step in your process in the order in which they occur. Divide the step into separate paragraph. Diskusikan langkah-langkah di dalam proses urutan yang akan terjadi atau urutan yang terjadi. Dibagikan langkah-langkah tersebut menjadi paragraf yang terpisah. Number 2,
Write the thesis statement that's name the process and indicate times orders. Tuliskan pernyataan tesis or thesis statement yang menyebutkan proses dan menunjukkan urutan waktu. Number 3 is use chronological order, signal words, and phrase to indicate the time sequence. Gunakan chronological order atau urutan kronologis dan frasa untuk menunjukkan urutan waktu. And the next chronological order in the process essay, the second is we use these patterns to tell stories, relate historical events, and write biographies. Kita menggunakan pola ini untuk menceritakan tentang cerita yang relate, yang terjadi, historical events, atau menghubungkan peristiwa yang bersejarah, dan write biographies, menulis biografi. We also use it to explain process and procedure. Kita juga menggunakannya untuk menjelaskan proses dan prosedur. In the process essay, we describe how to do something happens. Dalam proses essay, kita menggambarkan bagaimana melakukan sesuatu yang terjadi. Example of procedure. Contoh prosedurnya, number 1 is how to send an email. Bagaimana cara mengirim email. Number 2 is how to perform a chemistry experiments. Bagaimana cara melakukan eksperimen kimia experiments. And number 3 is how food is discarded. Bagaimana cara menyimpan makanan. Okay, the next is transition signal for chronological order. Transisi untuk urutan kronologis ya. Chronological order, signal words, and phrase. Perintah kronologis, kata-kata, dan frasa. Chronological order, signal words are especially important in a process essay. Kata-kata sinyal urutan kronologis sangat penting dalam proses essay. You have to be very clear about at the sequence of steps. Jadi kita harus jelas untuk urutan langkah-langkah. Does one step happen like before, after, or the same time as another step? Chronological order signal include all times experience. Jadi chronological order, sinyal urutan kronologis, mencakup semua tentang ekspresi waktu, all the time expression. Number 1 is first of all, second, third, and extra. Example of sentence is first choose a destination for your camping trip. Number 2, like then, next, after, that, soon, later, later on. Example of sentence, then make a list of supplies and equipment. Number 3 is finally, last of all. Example of sentence is last of all, have a good time. Number 4 is meanwhile, at the same time, no.
Example of sentence: meanwhile, have a supply of clean rags ready. Number 5. Gradually, eventually. Example of sentence: gradually increase your child allowance. In translation signal for chronological order, we have subordinators like afters in the tense, like after, as soon as, before, since, until, when, while. Example of the sentence: after you have chosen a destination, make a list of equipment and supplies that you will need. Part B. Praise your child when he or she does something well. You can see that blocks after and when, that is subordinator of translations signal for chronological orders. Orders: the first, second, last, final step. Like the first step, second step, last step, final step. Number 2 is 1, the third day. Number 3, after leaving home. Number 4, later that morning. Number 5, for 5 minutes. Number 6, in 2004. Number 7, several years ago. Number 8, a few weeks later. Number 9, in the next past 15 years, or in the next last 15 years. Example of the sentence: the last step is decorate the cake. B. Continue stirring the soup of 5 minutes. C. In the 2004, scientists announced a major discovery. D. After leaving home, I began to appreciate my parents. E. My parents emigrated to the United States several years ago. F. The court announced the decision a few weeks later. The next material is part of process essay. The first one is introduction part. The first thing that you want to do as a writer for your process paper is to help your readers be interested in your individual process. Be descriptive about it. Paint a picture for your readers. Jadi, di dalam membuat bagian pembuka atau introduction dari esai tentang proses atau prosedur, langkah pertama yang harus dilakukan sebagai penulis adalah membuat pembaca tertarik dengan tulisan kita dengan memberikan sedikit penjelasan singkat mengenai topik dalam esai proses kita. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada bagian introduction pada esai proses. The first one is give a little bit of background of the topic. Kita sebagai penulis bisa memberikan sedikit definisi atau alasan terkait proses yang kita tulis di esai. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat kepada pembaca agar mereka tertarik untuk mengetahui lebih lanjut informasi yang terkandung pada esai proses kita. The second one, use a dramatic introductory paragraphs. Dalam pembuatan esai proses, kita bisa membuat sebuah paragraf yang didramatisir dengan menjelaskan keadaan, kondisi, atau situasi dari sebuah topik, sehingga mengharuskan pembaca untuk ingin lebih mengetahui proses penyelesaiannya atau proses dari terbentuknya suatu hal. Jenis pengantar ini sangat-sangat efektif karena bisa menarik minat dan perhatian pembaca. And then the second part is body part. This is the point in the process essay where you start introducing the step-by-step process to your readers will need to take. The first paragraph of the body describes the tools, equipment, or ingredients needed for the process, and the remaining body paragraphs explain the steps in the process. And remember, it is important to keep things smooth and efficient. Breakdown the body paragraph is united with the step. Bagian selanjutnya adalah bagian badan, atau bisa dibilang sebagai bagian pembahasan pada sebuah esai.
Di bagian ini kita bisa menuliskan step-step atau langkah-langkah dari proses yang harus dilakukan oleh pembaca. Pada paragraf pertama di bagian body, kita bisa memberi gambaran kepada pembaca mengenai alat-alat, perlengkapan, atau bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan proses esai yang kita buat. Lalu paragraf selanjutnya, kita bisa tuliskan mengenai langkah-langkah dalam proses tersebut. Perlu diingat bahwa pada bagian bahasan ini, kita harus memperhatikan setiap kata dan kalimat yang digunakan supaya terlihat lebih mudah dibaca dan tentunya lebih efisien. Adapun keys atau kata kunci yang harus diperhatikan pada bagian body. Yang pertama adalah using thesis statement to indicate time order. Penggunaan thesis statement atau pernyataan di dalam proses esai berfungsi untuk membantu memberi indikasi waktu dalam penulisan kita. The second one, each step should be carefully explained. Tiap-tiap tahapan perlu kita jelaskan secara runtut dan lengkap, tepat dan beraturan, supaya pembaca tidak merasa bingung atau hilang arah saat membaca proses esai yang kita buat. And the third one, to make everything flow smoothly, use transition. Dalam pembuatan proses esai, kita bisa menggunakan transition word atau kata peralihan yang berfungsi untuk membuat suatu kalimat atau paragraf memiliki kesinambungan. Contoh transition word itu seperti penggunaan kata first, then, next, finally, and each. And the last part is conclusion part. After going through every step meticulously and explaining the whole process, a process essay needs a confident conclusion. This paragraph should be short and to the point. Lalu bagian terakhir dari sebuah proses esai adalah kesimpulan atau conclusion. Setelah kita selesai menjabarkan proses atau langkah-langkahnya, serta menjelaskan keseluruhan proses, kita membutuhkan sebuah kesimpulan yang kuat, yang dapat membantu pembaca menangkap maksud dari proses esai yang kita buat. Paragraf di bagian ini tidak perlu sebanyak bagian introduction dan body. Cukup dengan paragraf singkat dan memuat inti dari proses esai yang kita buat. The main goal atau tujuan dari bagian conclusion adalah the first one is discuss the main result. Maksud dari discuss the main result is setelah pembaca mengikuti keseluruhan proses di dalam proses esai yang kita buat, kita bisa menjelaskan di bagian kesimpulan mengenai hasil akhir yang seharusnya didapat pembaca saat pembaca selesai mengikuti keseluruhan proses. The second one is state overall conclusion. Menjelaskan kembali mengenai tujuan dari adanya proses esai serta meng-highlight atau mereminder kembali poin-poin utama dari proses esai yang kita buat agar pembaca kembali ingat terkait tujuan dari dibuatnya proses esai tersebut. Tips for process writing: 1. Clarity. 2. Detail. 3. Logical order. 4. Audience awareness. And last, revision. Jadi tips untuk menulis itu dalam proses menulis, pertama ada kejelasan. Pastikan setiap langkah jelas dan mudah dimengerti. 2. Detail. Detail itu diberikan untuk memadai setiap langkah untuk menghindari kebingungan atau kesalahan. Urutan logis. Susunan langkah dalam urutan logis untuk pemahaman yang lebih baik untuk para pembaca atau audiens. Terus dan revisi, ditinjau untuk menulis kita lebih baik dan tidak ada ambigu atau informasi-informasi yang tidak diperlukan. Dan ada kesadaran audiens. Kesadaran audiens itu dipertimbangkan tingkat pengetahuan audiens dan disesuaikan dengan penjelasan kita masing-masing. Jadi lebih ke biar orang tuh lebih paham apa yang kita tulis.